Tuhan, kami mau datang sama Engkau menyembah segala hati kami. Sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh bergantung harap sama Engkau Tuhan. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Benar Tuhan, Kau sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Bahkan kami hidup Tuhan semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, malam hari ini kami mau semakin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan. Dimanapun
Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami akan merasakan lawatan-Mu Tuhan, merasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan, karena percaya Kau yang berjanji setia, ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya seperti Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat
kebutuhan kami, Engkau pengharapan kami. Engkau melihat setiap masa depan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, tapi Engkau memegang hidup kami. Setiap kami melewati setiap lembah kekelaman, tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengharapan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang bisa kami andalkan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Allah yang selalu menopang kami Tuhan. Malam ini Tuhan, saat ini Tuhan, kapanpun Tuhan kami mendengarkan Tuhan ibadah malam hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau deklarasikan Tuhan bahwa kami punya Allah yang bisa kami andalkan. Kami punya Engkau, Tuhan Yesus kami Tuhan. Yes, God. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, imanmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Imanmu, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, 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 yang ku andalkan. Shalom saudara-saudaraku dimanapun berada. Senang sekali saya Christopher Tapi Heru mendapat kehormatan besar untuk membagikan isi hati Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu pesan yang penting di momen-momen belakangan ini, ya, di mana kita sedang mengalami kesulitan, waktu yang mungkin tersulit dalam hidup kita. Jadi Pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan demikian, apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang pernah dilakukan akan dilakukan lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Ya, tahun ini saya berusia 36 tahun dan bisa dikatakan ini pandemi atau krisis kedua yang saya alami. Tapi yang pertama tahun 98, tapi saya masih kelas 1 SMP waktu itu, belum bisa merasakan struggle-nya, ya, karena masih hidup di bawah asuhan orang tua, masih tinggal di rumah orang tua, belum punya keluarga. Tapi sekarang saya merasakan bisa jadi ini jadi krisis pertama yang saya alami, waktu sulit pertama yang saya alami sendiri sebagai seorang yang sudah menikah, sebagai ayah dari 2 orang anak, dan sebagai suami. Ya, jadi belum bisa bikin pemasukan, cicilan, tagihan, dan segala macam. Tapi pengkhotbah berkata tidak ada sesuatu yang baru dalam dunia ini. Yang sekarang ada sudah pernah ada. Ya, pandemi global karena penyakit, karena virus sudah ada sepanjang sejarah dunia dan kita belajar. Artinya ini bukan sesuatu yang baru. Ya, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Tapi bukan hanya ini, bukan sesuatu yang baru. Ya, tapi dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya ini tidak akan berlangsung selamanya. Mungkin pertanyaan yang sering timbul kita, dan karena ketidaksabaran kita menghadapi ini semua, kita akan bertanya, kapan ini akan segera berakhir? Ya, saya tahu ini nggak akan selamanya, tapi kapan akan berakhir? Dan pesan hari ini bukan untuk menjawab kapan akan berakhir, tapi untuk apa? Ya, kenapa kita mengalami ini? Kenapa kita harus mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini? Nah, itu yang akan saya coba jawab melalui pesan hari ini. Kita belajar bahwa Yakobus 1 ayat 2, ya, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Ya, mengalami pencobaan, mengalami kesulitan hidup, kok malah anggap sebagai suatu kebahagiaan? Karena sebab kamu tahu, ayatnya berlanjut, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata apa yang kita sering kali anggap sebagai cobaan, ya, pencobaan dalam hidup, itu di mata Tuhan, ya, menurut perspektif Alkitabiah, di pandangannya Tuhan dianggap sebagai ujian terhadap iman. Ya, pencobaan tujuannya untuk menjatuhkan, tapi ujian tujuannya biar seorang bisa naik kelas. Dan nampaknya kita di sini ada satu perspektif yang dibuka. Kita harus melihat semua pencobaan, hal-hal yang sulit, ya, waktu-waktu sukar dalam hidup kita, ini bukan sebagai pencobaan, tapi sebagai ujian terhadap iman kita, yang ternyata kalau iman ini nggak diuji, kita nggak akan nggak akan menjadi orang-orang yang tekun. Ya, tapi karena ada ujian-ujian iman inilah, ya, kita jadi orang-orang yang tekun, menghasilkan ketekunan. Roma 5 ayat 4 berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, menimbulkan tahan uji. Sebelum saya lanjutin ayatnya, kita akan lihat satu ungkapan yang cukup terkenal, ya. A smooth sea never made a skilled sailor. Ya, lautan yang teduh, yang tenang, nggak pernah menghasilkan, nggak pernah membentuk pelaut yang ahli, pelaut yang tangguh, yang cakap mengarungi badai. Ya, artinya
kita nggak bisa menjadi orang-orang yang tahan uji, yang tough, tanpa ujian terhadap iman kita. Tanpa waktu-waktu yang sulit yang mesti dihadapi dalam hidup ini. Ya, ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi, gak ada orang yang terlahir tahan uji, gak ada orang yang terlahir tangguh, terlahir kuat, terlahir skilled, ya, terlahir ahli, terlahir cakap. Tidak ada. Semuanya ini dilatih, dibentuk melalui semua proses kehidupan, melalui semua ujian terhadap iman kita di sepanjang kehidupan. Tapi lebih jauh lagi firman Tuhan berkata bahwa ketekunan menimbulkan bukan hanya tahan uji, bukan hanya orang-orang jadi tough, tapi juga menimbulkan pengharapan. Nah, ternyata ada yang lebih tangguh dari orang-orang yang tahan uji, yaitu orang-orang yang berpengharapan. Nah, pesan hari ini membawa kita untuk kepada step ini, saudara. Ketika kita sudah mengalami ujian-ujian dalam hidup mungkin yang kesekian kali, ya, apakah menghasilkan ketekunan? Apakah kita jadi orang-orang tekun atau masih jadi orang yang nggak sabaran? Ya, mengalami semua proses ini kita nggak sabar, kita pengen buru-buru berakhir. Ya, padahal ini udah kesekian kali kita mengalaminya. Apakah udah menghasilkan ketekunan? Apakah ketekunan udah menjadikan kita orang-orang yang lebih tahan uji daripada sebelumnya? Sebelumnya mungkin yang pertama kali kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, kita bersungut-sungut, kita marah, kita nyalahin Tuhan, kita menyalahkan keadaan, kita kecewa sama Tuhan. Tapi apakah di ujian terhadap iman kita yang berikutnya kita udah dapati jadi orang yang lebih tekun, lebih sabar, ya, lebih tahan uji, akhirnya jadi orang-orang yang tough, jadi orang-orang yang lebih tabah, dan bahkan lebih jauh lagi, apakah kita sudah jadi orang-orang yang berpengharapan? Karena ada yang lebih, sekali lagi saya ulang, ada yang lebih kuat daripada orang yang tough, ya, yang tahan uji, tapi orang-orang yang berpengharapan. Roma 5 ayat 5 berkata seperti ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Nah, ini kenapa kita mesti sampai kepada step ini? Bukan hanya tekun, tahan uji, tapi juga berpengharapan. Kenapa? Karena pengharapan tidak mengecewakan. Ya, satu-satunya buat kita tidak akan kecewa dalam hidup ini hanyalah pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Kenapa pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan? Karena kasih Allah, cintanya Tuhan, ya, telah dicurahkan di dalam hati kita. Kita bisa menerimanya secara penuh, ya, memahaminya secara penuh, mensyukurinya secara penuh. Ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, tanpa Roh Kudus berarti tidak ada. Ya, tidak ada pengharapan kita akan mengecewakan. Kita tidak bisa merasakan dan percaya sesungguhnya akan kasih Allah kepada kita. Kita cuma secara teori tahu. Mungkin pernah dengar dari khotbah ini atau lagu itu. Tapi nggak pernah sungguh-sungguh percaya dan mensyukurinya. Ya, ada sedikit banyak kecurigaan, Tuhan kenapa sih ini mesti terjadi dalam hidup saya, dan itu yang seringkali kita dapati dalam diri kita. Ya, tapi sekali lagi Roh Kudus, ya, yang dikaruniakan kepada kita, salah satunya adalah tujuan utamanya adalah untuk mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita sehingga kita sungguh-sungguh percaya, ya, mensyukurinya, merasakannya sungguh-sungguh. Bukan berdasarkan hanya perasaan, tapi berdasarkan kebenaran. Dan ini peran Roh Kudus benar, ya, sebagai Roh kebenaran dan Roh penghibur, ya. Roh Kudus itu menghibur kita bukan dengan membawa kita untuk memikirkan hal-hal yang positif, untuk mau menghibur diri, kekuatan menghibur diri. No, Roh Kudus akan membawa kita, menghibur kita dengan cara membawa kita kepada seluruh kebenaran. Karena kebenaran akan memerdekakan kita. Seorang yang mengenal kebenaran, yang tahu kebenaran akan dimerdekakan. Ya, dan Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran, akan kasih Tuhan ini, sehingga kasihnya sungguh benar bisa kita rasakan dan kita percaya sepenuhnya. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita, paling nggak ada 3 hal ini. Ya, salah satu karya Roh Kudus adalah dia mengingatkan. Ya, peran Roh Kudus adalah mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Karena pengharapan kita harus didasari oleh sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang berubah-ubah. Dan tidak ada yang sepasti firman Tuhan. Tidak ada yang sepasti kebenaran. Langit dan bumi boleh lalu lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan hanya yang tinggal tetap, yang tidak berubah, yang bisa dipercaya. Sesuatu yang berubah-ubah nggak bisa dipercaya. Dan Tuhan tidak pernah berubah.
Dulu, sekarang, sampai selamanya kuasa tetap sama, dia tetap mengasihi kita. Tapi kitanya yang berubah-ubah, kitanya kadang percaya, kadang enggak. Dan ketika waktu-waktu tersulit dalam hidup kita datang, kita paling sulit untuk percaya, kita paling mudah tergoda untuk ragu. Tapi sekali lagi, biar Roh Kudus, hari ini, biar pesan ini dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Ada 3 hal yang Roh Kudus ingatkan. Jadi mencurahkan kasih Allah dalam hati kita dengan mengingatkan kita. Yang pertama, kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman, bukan hasil usaha kita sendiri, ini bukan kekuatan kita. Karena iman kita kepada Kristus. Ya, pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Ya, kita dibenarkan karena iman, bukan karena kebenaran kita sendiri. Bukan karena kita lebih kudus dari yang lain, lebih rajin dari yang lain, lebih setia dari yang lain, tapi karena kita dibenarkan karena iman, karena percaya kepada Yesus. Dan iman ini tentunya adalah bagian kita juga untuk memutuskan untuk percaya, karena tidak ada yang bisa dipaksa untuk percaya. Tidak ada yang bisa dipaksa untuk beriman, tapi biar imannya timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita masih hidup dalam firman. Jadi mohon belakangan ini, di saat-saat belakangan ini kita bisa dipenuhi dengan berita-berita yang membuat kita takut, cemas, khawatir, atau dipenuhi dengan waktu kita habiskan untuk lebih membaca firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan melalui apa yang Dia katakan, apa kata Dia tentang dirinya sendiri, bukan apa kata perasaan kita tentang Tuhan, bukan apa kata kenyataan tentang Tuhan, tapi tentang kebenaran itu sendiri, apa kata Tuhan tentang dirinya sendiri. Dan kita punya pilihan, saudara, untuk percaya, untuk beriman atau tidak. Nah, ini bagian kita. Kita dibenarkan, kita bukan membenarkan diri, kita dibenarkan karena iman. Dan yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kita hidup sekarang dalam keadaan apa? Dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya apa? Kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau ada 2 kubu yang berseteru, perang yang melawan, adalah kita dengan Tuhan. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita berada dalam manusia dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Kita berusaha melawan Tuhan. Kita masuk tim satu lagi, timnya iblis yang selalu berusaha untuk melawan Tuhan. Yang ini nggak akan pernah berhenti sampai kitab Wahyu kita baca sampai akhir zaman. Ya, akan terus ada perlawanan terhadap Tuhan sampai yang melawan ini semuanya dimasukkan dalam penjara untuk selamanya. Ya, tapi kita punya kecenderungan untuk melawan Tuhan. Akhirnya pihak yang selalu berseteru adalah antara kita dengan Tuhan. Dan ini yang Roh Kudus coba ingatkan, bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, ini kenyataan yang menghiburkan, menguatkan, dan membangkitkan pengharapan. Kenapa? Bahkan ketika hidup ini sepertinya tidak berdamai dengan kita. Ya, sepertinya kayaknya sulit, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah. Kayaknya hidup ini tidak berdamai dengan kita, tapi kita mesti ingat, karena Roh Kudus mengingatkan kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, kita memiliki damai sejahtera yang dunia ini nggak punya, yang dunia ini nggak bisa berikan, yang hanya bisa didapatkan dari keadaan diperdamaikan dengan Tuhan. Dan sekali lagi, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan karena pengorbanan Kristus. Ya, Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah, biar kita berdamai kembali dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita yang ketiga, oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Walaupun benar karena iman, karena kita percaya, tapi kita beroleh jalan masuk pada iman. Oleh iman ini kepada kasih karunia ini, karena pengorbanan Kristus. In the end of the day, is not the strength of our faith. Pada akhirnya bukan kekuatan iman kita, bukan seberapa kuat kita percaya, ya, yang membawa kita kepada kasih karunia ini, tapi the object of our faith. Itu objek iman kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia yang oleh karena Dia kita beroleh jalan masuk, karena kita percaya kepadanya, kepada kasih karunia ini. Ya, kasih karunia apa? Di dalam kasih karunia ini, kasih karunia itu grace. Ya, kita selamat karena, sekali lagi, karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita sendiri, bukan karena kebenaran kita, tapi karena dibenarkan oleh iman. Ya, bukan karena kita berhasil membuat Tuhan berhasil membayar dosa-dosa kita sendiri sehingga Tuhan tidak lagi marah, tapi apa? Kita diperdamaikan. Ya, diperdamaikan dengan Tuhan karena pengorbanan Yesus Kristus. Itu kasih karunia. Ya, dan dalam kasih karunia ini kita berdiri. Lihat, yang membuat kita bertahan bukan hanya karena ditempa melalui semua kesulitan hidup, ya, tapi terlebih lagi karena kita berpengharapan.
Kita memiliki kasih karunia ini, kita berhidup di dalam kasih karunia ini. Ya, dalam kasih karunia ini kita berdiri, bertahan, tetap berdiri, teguh, tough. Karena apa? Bukan hanya tough, tahan uji, tapi juga berpengharapan. Ya, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Sekali lagi, nggak ada yang lebih tabah dan kuat, lebih tough daripada the hopeful, orang-orang yang berpengharapan. Ya, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, ini pengharapan yang di depan, pengharapan yang buat kita terus maju, terus bertahan, terus tabah, terus percaya, terus melayani Tuhan. Tetap semangat dalam hidup ini adalah apa? Kita akan menerima kemuliaan Allah, pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah. Artinya ada 3 poin hari ini kita belajar bahwa tough times does last. Waktu-waktu yang sulit tidak bertahan karena ada masanya. Ya, tapi tough people do. Tapi orang-orang yang ditempa melalui berbagai ujian iman dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang tangguh lah yang bertahan. Tapi bukan cuma itu. Kita belajar satu hal yang terpenting hari ini bahwa apa? No one tougher, tidak ada yang lebih tangguh daripada orang-orang yang berpengharapan. Tidak ada yang lebih tabah, lebih tahan uji daripada orang-orang yang berpengharapan. Tidak ada yang lebih tekun, tahan uji, kuat, sabar, tabah daripada orang-orang yang berpengharapan. Dan pengharapan kita apa? Bahwa kita akan menerima kemuliaan. Ayat terakhir, izinkan saya membacanya di 2 Korintus 4, dan saya rindu saudara juga buka. Ya, di handphone Anda, di Alkitab Anda. Baca dengan, kalau bisa bersuara biar iman kita bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran dan pengenalan firman Kristus. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, saya rindu untuk mendengar suara Tuhan langsung kayak orang-orang lain yang kayaknya deket banget sama Tuhan. Saya bilang, saya juga rindu, Pak, Bu. Saya juga nggak punya kemampuan itu, nggak diberikan anugerah itu untuk bisa mendengar langsung suara Tuhan. Tapi ini yang saya yakinkan bahwa firman Tuhan adalah suara Tuhan. Tuhan yang berbicara. Jadi ketika saya baca firman Tuhan, baca Alkitab ini, saya baca bersuara. Karena saya tahu ketika saya baca bersuara, saya mendengar suara Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, saya rindu untuk kita baca bersama dan dengan bersuara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Dikatakan seperti ini. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat ayat ini indah. Kenapa? Karena meskipun kayaknya kenyataan belum berubah. Kayaknya bahkan makin tambah sulit kenyataan hidup ini. Ya, kondisi kesehatan kita mungkin. Ya, semua pergumulan makin sulit, cicilan makin banyak. Ya, apalagi ditambah masalah kayak gini, masalah pandemi ini kita malah makin sulit. Meski yang kelihatan kayaknya makin sulit. Makin merosot tadi dia bilang. Tapi apa? Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya ada sesuatu yang tidak terlihat yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita ketika kita mengalami semua ini. Ini sebuah ujian iman yang membawa iman kita naik kelas. Membawa kita mestinya malah makin percaya, makin bergantung sama Tuhan, bukan menjauhi Dia, bukan malah makin ragu. Ya. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dikatakan semua yang di kehidupan ini adalah penderitaan yang ringan dikatakan. Bukan artinya ringan menyepelekan, bukan. Tapi dibanding dengan kemuliaan kekal yang sedang disediakan tadi. Yang justru semua penderitaan ini mengerjakan kemuliaan kekal. Ya, ada sesuatu lagi sekali lagi yang tidak terlihat yang Tuhan sedang siapkan bagi kita, yaitu kemuliaan. Dan kita lagi diproses untuk jadi dilayakkan untuk menerima kemuliaan itu nanti one day bersama dengan Kristus. Ya, Kristus sudah dimuliakan, tapi kita lagi dalam proses. Kita dibentuk di tempat. Dari iman kita terus naik kelas sampai level di mana kita akhirnya nanti bisa menghuni surga yang telah disiapkan bagi kita. Ya, makanya ada Roh Kudus di dalam kita. Kita nggak sendiri. Ini bukan kekuatan kita untuk beragama. Ini bukan keagamawian kita, bukan pelayanan kita, bukan ketabahan kita secara fisik, kemampuan kita untuk menghibur diri, bukan. Tapi Roh Kudus sendiri yang menguduskan kita dari dalam. Progressive sanctification, proses pengudusan yang progresif, yang terus menerus. Karena di dalam semua kesulitan ini, ternyata Tuhan sedang mengerjakan di dalam kita. Ya,
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang lebih besar daripada penderitaan kita yang sekarang. So be hopeful, berpengharapanlah. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan saya berdoa, dari kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan iman di dalam kita, sehingga kita didapati menjadi orang-orang yang bukan hanya tabah, tangguh karena diproses melalui berbagai ujian iman dalam hidup, tapi kita jadi orang-orang yang berpengharapan. Karena tahan uji menimbulkan pengharapan, dan tidak ada orang yang lebih kuat, lebih tough untuk bertahan, tetap berdiri selain orang-orang yang berpengharapan. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah berbicara langsung ke hati kami. Dan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa, khususnya buat siapapun yang melihat pesan ini, biar kiranya Roh Kudus Engkau mengingatkan kami pada semua yang Yesus katakan, membawa kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kami dari keraguan, dari ketakutan, dari kekhawatiran, membawa kami kepada iman, ya, membawa kami dalam iman kepada pengharapan, akan memperoleh di dalam kasih karunia ini akan memperoleh kemuliaan. Kami percaya Tuhan, penderitaan yang kami alami sendiri sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sedang Kau persiapkan bagi kami. Kami berdoa, Roh Kudus kuatkan kami, hiburkan kami, bawa kami kepada seluruh kebenaran, dan ingatkan kami akan kebenaran-kebenaran yang mengubahkan kami, yang menguatkan kami, yang membuat kami tetap berpengharapan. Terima kasih Bapa, kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepada Bapa yang baik, di dalam satu nama yang Engkau sendiri berjanji bahwa apapun yang kami minta dalam nama ini, bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu dan mengagungkan Engkau. Segala puji, hormat dan keagungan hanya layak Engkau terima Tuhan. Kami telah bersama-sama mengagungkan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu, dan kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Sekarang kami akan bersama-sama menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kita bersama-sama diberkati oleh Bapa di sorga dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin.